kemarin kita udah sempat bahas beberapa poin terkait dengan pengalaman bisnis selama 8 tahun kan Jis ya. Itu ya banyak banget ya hal yang menarik lah. Nah selain itu masih ada nggak poin-poin yang bisa kita diskusikan terkait dengan pengalaman kebun desain nih, udah 8 tahun bisnis gitu kan. Ya pasti ada pasang surut, ada naik turun, ada apa lagi sih pengalaman selama 8 tahun ini? Ada lagi nih yang bisa di-share, yaitu business plan. Business plan. Business plan atau rencana bisnis. Oke, perencanaan bisnis nih ya. Rencana bisnis itu realisasinya tidak akan 100%. Oke. Oke, menurut pengalaman selama 8 tahun ini dari 100% plan bisnis, rencana bisnis itu ternyata enggak semuanya terlaksana gitu. Enggak semuanya terlaksana. Mulai kalau bisnis plan kan kita kita ngelakuin apa aja nih gitu. Kalau dari tahap awal kita ngebangun bisnis biasanya tuh nentuin dulu nama brandnya apa yang gitu-gitulah. Itu masih oke lah. Cuma di bisnis plan juga kita menetapkan marketingnya di situ. Oke, menetapkan marketingnya. Mau jualannya seperti apa, caranya gimana. Terus nanti ada targetnya. Targetnya yang paling susah ini adalah di hasil target ini. Oke, hasil target. Ya, karena kita rencana nih, misalkan dalam bisnis plan kita, misalkan kita endorse orang. Di harga misalkan 1 juta nih. Uang 1 juta ini harus balik lagi dengan jumlah orderan misalkan 10. Itu kan dalam rencana bisnis tuh ditulisnya seperti itu. Jadi kita endorse orang 1 juta dengan harapan dia bisa mendatangkan klien 10 atau mendatangkan konsumen 10. Nah itu ketika direalisasi tidak seperti itu. Ya ibaratnya ketika punya plan kayak gitu ya, terutama di bagian marketing misalnya gitu. Ini pakai strategi ini nih. Plan kita kemungkinan bakal tembus seperti ini. Prediksinya gitu kan. Planningnya tuh rencananya begini, ternyata nggak terjadi gitu. Nggak terjadi, nggak sesuai dengan harapan. Iya, padahal itu udah pakai teori-teori populer atau gimana? Iya, pakai teori populer. Bahkan kita niru teknik orang pun tetap hasilnya beda. Aku jadi pengen nanya nih. Kan kita tuh ya senang banget menggali teori-teori kayak gitu ya, teori-teori bisnis, teori-teori marketing kayak gitu. Nah dari semua teori itu yang kita praktekkan itu berapa persen Jis yang berhasil? Wah itu di bawah 50 kayaknya. Tapi ada yang berhasilnya kan ya? Jadi apa ya? Berhasil tapi tidak semaksimal yang seperti teori ucapkan gitu. Oke. Ada keberhasilannya meskipun misalkan gini lah. Secara persentasi kamu kira-kira itu di bawah 50%. Ya. Sebutlah 40 atau 35 kayak gitu ya. Ya. Tapi meskipun itu berhasil, itu tidak mencapai maksimalnya gitu benar, ya. Benar. Oke. Contohnya dulu tuh kita yang gampang lah ini ngikutin Atta Halilintar. Oke. Ya dengan cara dia bilang kan upload tiap hari gitu ya. Iya dia ngasih tips kan. Iya. Gitu. Upload tiap hari dia bilang. Oke kita ikutin upload tiap hari. Ya bertumbuh ya secara angka bertumbuh tapi tidak sesignifikan Atta Halilintar gitu. Oke, secara berarti bisa disimpulkan secara teori itu berhasil. Ada pertumbuhan. Ya. Tapi kok nggak sebesar Atta Halilintar gitu. Benar. Oke. Benar. Nah, terus misalkan yang lain lagi, misalkan pengolahan database misalkan. Oke. Kita coba hubungi kalian lama gitu ya. Diolah lagi kebutuhan dia apa gitu kan. Nah, kalau menurut teori kan harusnya sebagian besar dia order lagi gitu. Tapi ternyata itu di bawah 50%. Yang ordernya. Bahkan wah sedikit banget di bawah 10% kayaknya. Oke. Kalau ngomongin teori database misalnya kayak gitu ya. Ya, mengolah database gitu ya. Kita olah, kita follow up lagi. Kita
apalagi ya akraban gitu lah. Dengan harapan dia order lagi gitu kan. Dan ternyata susah ternyata. Padahal itu rencana dari apa namanya sudah masuk perencanaan gitu ya, perencanaan bisnis. Jadi kita harus follow up gitu ya, sesuai dengan teori ini, teori A, teori B, teori C kayak gitu ya. Tapi ternyata enggak sesignifikan itu. Tidak sesignifikan itu. Terus iklan, misalkan iklan berbayar ya, misalkan kita bikin sponsor nih di TikTok atau di IG gitu ya. Sama juga. Bahkan kita kena pom-pom ya dulu ya. Pom-pom apa tuh? Itu apa namanya yang dulu bikin gambar-gambar di apa yang dulu foto kejual berapa gitu. Maksudnya orang ada viral fotonya di platform apa gitu. Laku. Terus akhirnya wah kita juga harus bikin nih. Oh ini. Apa namanya tuh? NFT. Oke, kita juga nyoba tuh NFT ya. 3 juta ya waktu itu ya. Apanya? Kan kita harus modalnya slotnya. Ya kita harus buka apa namanya kriptonya lah. Buka kriptonya dulu, kita punya wallet dulu. Terus setiap kita ngupload ke server NFT kan bayar gitu. Nah kita kemarin tuh kita modal 3 juta. Gak ada yang beli itu. Berarti kan kita melakukan percobaan ya. Percobaan benar. Melakukan eksperimen, memantau apa namanya platform tersebut. Oh ada yang berhasil, ada yang enggak gitu ya. Kita nyoba gitu kan. Iya. Itu kan rencananya gitu ya. Tapi ternyata nggak berhasil gitu. Di bisnis itu kayak gitu ya, nyoba. Kita bikin plan kayak gitu. Kita coba plannya. Iya benar. Ada yang gagal, bahkan 100% gagal 100% gitu ya. 100% gagal itu. Ada yang berhasil tapi ternyata nggak maksimal gitu ya. Ya. Nah ada nggak yang berhasil 100%? Nggak ada. Waduh gimana nih guys? Oke. Kalau soalnya kan kita gini Jis. Oke, yang kalau misalkan tidak ada yang berhasil 100%. Iya. Ada nggak hal yang sifatnya itu apa namanya? Spontanitas atau ada teorinya begini tapi dimodifikasi dan itu terjadi berhasilnya 100% ada nggak? Oh contoh punya orang gitu ya? Ya misalkan kita nih Kebun Desain nih yang modifikasi dari teori atau misalkan kita ngulik sendiri gitu ya? Kita ngulik sendiri ya. Kayak gitu. Ada nggak? Ada juga sih, ada juga. Selama 8 tahun ini ada nih ya? Ada juga. Dulu yang rame tuh bikin apa ya, promo. Salah satunya promo ulang tahun Karawang tuh dulu. Di mana harganya itu seharga ulang tahun Karawangnya. Oh, yang gitu. 300 berapa kan ulang tahun lebih lah. Ulang tahun Karawang itu 300 sekian puluh gitu kan. Ya. Jadi harga desainnya jadi segitu. Ya. Itu kan turun 50% tuh harganya ya. 50% karena harga normal kan 750 kalau di Kebun Desain. Nah kemarin tuh diskonnya jadi cukup bayar 38 berapa gitu ya, lupa lagi. Nah itu lumayan tuh, ada beberapa yang order gitu. Cukup banyak lah ya. Banyak enggak, tapi cukup berhasil itu dibandingkan strategi-strategi lain gitu ya. Pancingan itu cukup berhasil gitu. Ya kalau dibandingkan dengan yang lain misalkan gitu ya, yang ini banyak. Yang ini lumayan gitu, benar. Gitu kan. Benar. Oke. Ya artinya bisa disebutkan cukup sukses lah, 90% mungkin oke ya. Iya. Terus yang sukses tuh kalau menurut saya yang bikin event. Oke, bikin event itu sukses itu. Yang pertama kali bikin event, yang kita sendiri yang IO-nya, terus dibantuin komunitas generasi hebat. Ya yang kerja sama komunitas ya. Ya kerja sama komunitas karena nggak ada orang gitu ya. Nah itu berhasil karena dulu kan targetnya adalah minimal kita impas. Minimal kita impas modal yang dikeluarin, tapi kita punya panggung waktu itu untuk bisa bikin event lah buat dokumentasi segala macam. Nah ternyata itu untung tuh. Oh surplus. Untung. Okay. Dan itu targetnya itu sekitar 50 orang. 50 orang.
tiket gratis karena dibiayai sponsor kan. Dan ternyata 100 lebih itu. 100 bahkan udah tutup nih pendaftarannya. Tapi masih ada yang registrasi gitu. Iya benar. Nggak ketampung gitu. Itu rame sih. Jadi satu ruangan itu kursi full semua itu. Full semua itu. Ya. 100 kursi itu. Nah itu menurut saya itu sukses tuh yang itu. Oke, hasil melakukan perencanaan gitu ya. Ya. Nah, itu sukses 100% ya. Oke. Gimana kalau bikin event gitu. Oke. Nah setelah dipelajari nih ya, dirasa-rasa ternyata memang bisnis itu jangan fokus ke hasilnya. Oh gitu? Iya, dalam membuat bisnis plan ini. Gimana? Jadinya harus gimana? Jadi menurut kamu itu fokusnya ke apa? Atau mindset kita yang harus dirubah atau gimana nih? Soalnya kan kita ya fokusnya ke hasil kalau pebisnis itu kan omsetnya gede nggak nih? Profitnya oke nggak nih kan gitu? Ya sebenarnya bagus sih, ada itunya bagus. Dalam bisnis plan ada targetnya bagus. Tapi yang terpenting adalah kita melakukan yang bisa kita lakukan itu. Oke. Contoh misalkan kita bikin rencana nih. Bulan ini mau endorse, mau misalkan kolaborasi sama apa, mau misalkan bikin event, bikin apa. Nah itunya tuh yang targetnya tuh. Jadi minimal kita geraknya itu sesuai dengan rencana kita. Oke. Nah masalah hasilnya gimana itu ya nggak bisa diukur. Kita nggak bisa menentukan hasil ya. Nggak bisa menentukan hasil. Meskipun secara hitung-hitungan matematisnya ada. Ya. Hitung-hitungan masih ada. Kalau sesuai rencana banget kayak gitu ya, lancar banget gitu. Masih ada kalkulasi matematisnya dong. Ada ya. Tapi ya itu nggak usah dipikirin lah. Karena itu mah rezeki masing-masing mungkin gitu ya. Benar. Tapi seenggaknya kita melaksanakan ibaratnya plan ini, kita runut, kita tertib kayak gitu ya. Kita laksanakan semuanya. Iya. Yang penting yang bisa kita laksanakan harus dilaksanakan gitu. Jadi kita mengukurnya di ya udah kita ngerjain yang kerjaan kita aja gitu. Oke, ibaratnya gini. Ada plan 100% ya, tapi setidaknya kita bisa ngerjain yang kita bisa. Oh, ternyata hanya 80% yang bisa kita kerjain. Nah, kita berarti evaluasi ternyata kita baru mampu ngerjain 80%. Hasil evaluasinya mungkin kayak gitu ya. Iya. Nanti kalau kita bikin rencana lagi kita tingkatin nih jadi 85% kayak gitu ya. Iya. Mungkin itu yang bisa kita kontrol lah. Kita kontrol gitu ya. Benar. Masalah hasil dari bisnis plan-nya tadi atau profitnya lah. Masalah untungnya gimana, omsetnya gimana, itu nggak bisa diukur sebenarnya. Iya sih. Karena ya itu mungkin rezeki orang ya, masih beda-beda ya. Walaupun kita udah ngelakuin hal yang sama terus maksimal mungkin, beda-beda hasilnya. Oke. Jadi gimana nih Jess? Kalau ngobrolin soal bisnis plan buat teman-teman, ini gimana nih? Bisnis apakah jadi nggak usah? Ya udah nggak usah bikin bisnis plan aja toh. Misalkan teman-teman kebunisan aja bikin plan gitu ya, udah 8 tahun nggak terjadi semuanya. Apa jadi tidak penting bisnis plan ini gitu? Penting. Tetap penting. Bisnis plan penting, tapi kita jangan kaget kalau hasilnya di luar ekspektasi gitu. Memang seperti itu karena bakal seperti terus bahkan. Tapi kita hari ini tetap melakukan bisnis plan kan gitu ya? Tetap. Artinya tetap gitu kan? Tetap. Karena kita tetap memandang bahwa bisnis plan itu penting. Benar. Karena ya kita tahu lah seenggaknya ketika kita bikin bisnis plan ada hitungan matematis yang targetnya itu kelihatan. Ya. Tapi apakah hasilnya itu akan seperti itu? Ya kita berdoa aja. Yang penting kita usaha gitu ya. Benar. Oke. Sebenarnya ada peluang bahkan di luar ekspektasi. Ada kemungkinan itu. Oke. Misalkan kita endorse misalkan 1 juta. Tiba-tiba dapat 100 juta. Ya. Ada kemungkinan. Ya sebutlah endorse 1 juta kan murah gitu ya. Yang kita hitung-hitungannya secara matematis, secara plan itu ya paling ya jadi untung 2 kali lipat misalkan jadi 2 juta misalnya. Ya. Di luar ekspektasi malah laku banget jadi 100 juta viral gitu. Viral bisa jadi. Bisa jadi. Bahkan bisa jadi ya. Jadi jangan fokus ke hasilnya kalau menurut saya sih. Jadi fokus ke yang kita lakuin aja karena kalau hasil mah
kadang bisa di bawah, kadang bisa sesuai, kadang bisa malah di atas. Oke. Gitu. Kayak tadi yang mana yang peserta seminar tuh. Itu kan yang daftar lebih dari 100 kan? Iya, targetnya 50. Iya. Nah, itu kan melebihi ekspektasi kita. Nah, itu terjadi juga kayak gitu gitu. Tapi kebanyakan nggak kayak gitu ya. Kebanyakan sih nggak terjadi. Dan meskipun nggak terjadi, ya jangan berkecil hati, lanjut aja terus kayak gitu ya. Ya. Toh bisnis itu tidak harus selalu di luar ekspektasi atau sesuai kayak gitu ya. Di bawah pun kalau terus kita bisa bertahan, berjalan. Kadang-kadang ada momen yang di luar ekspektasi kok kayak gitu ya. Benar. Ibaratnya kayak apa ya? Itu menutup hasil yang sebelumnya kayak gitu ya. Iya. Yang kemarin kurang, yang bulan ini kurang, bulan depannya tahu-tahu di luar ekspektasi kayak gitu ya. Gitu benar. Ya namanya juga bisnis lah ibaratnya kayak gitu. Nah yang paling parah itu adalah bisnis plan yang misalkan, wah sehari saya untung 5.000 dikali 30 nah gitu. Misalkan sehari untung 1 juta nih. Kalau 30 hari berarti 30 juta katanya. Wah itu. Ya kan kita sering hitung-hitungin kayak gitu tuh dulu. Itu kesalahan besar sih itu bisnis plan seperti itu karena tidak mungkin 30 hari dapat orderan terus. Ya. Karena kan reviewan bisnis orang misalkan, oh ini dia sehari untungnya misalkan 1 juta nih omsetnya. Wah sebulan dapat 30 juta nih gitu. Iya gitu. Kita potong bersih 40% berarti 400.000 bersihnya kali misalkan 10 hari udah 4 juta kali 30 hari wah 12 juta padahal cuman jualan cilok misalkan kayak gitu. Ya itu hitungan yang ya gagal lah itu pastilah. Karena setiap hari itu pasti nggak sejuta gitu. Iya. Oke gitu ya teman-teman ya terkait dengan bisnis plan. Meskipun jangan anggap berarti bisnis plan ini jadi enggak penting ya. Ya. Itu tetap penting ya. Penting untuk ini acuan kita ngapain aja gitu. Ya. Biar ada arah kerjanya ya. Ya biar ada arah, benar. Kalau nggak ada bisnis plan nanti kita bingung sendiri nih mau ngerjain yang mana dulu. Kita malah jadi nggak punya skala prioritas kayak gitu ya. Kalau punya bisnis plan itu punya skala prioritas kayak gitulah ya. Jadi terarah lah bisnisnya. Kalaupun ada error kita gampang mengevaluasinya gitu kan. Benar. Kalau nggak ada bisnis plan susah evaluasi tuh jadi yang mana dulu nih kayak gitu ya. Oke itu ya teman-teman ya mudah-mudahan bermanfaat diskusian kita kali ini. Ada lagi nggak sih Jis dari 8 tahun ini? Ada lagi. Masih ada ya? Ada part selanjutnya. Masih ada part selanjutnya. Tungguin aja seperti apa poin yang akan dibahas nanti kayak gitu ya. Kalau suka dengan video ini silahkan di like, di komen juga di subscribe. Serta kalau misalkan Jis teman-teman nih sudah bikin bisnis plan dan ada bikin logo di plannya nih karena punya logo gimana? Buat teman-teman yang mau order jasa ke Kebun Desain karena kita buka jasa desain logo, desain kemasan, desain gerobak, desain sosial media, ada apapun lah desain untuk keperluan bisnis, teman-teman bisa order ke Kebun Desain. Caranya WA ke nomor yang ada di bawah. Selain itu kita juga menyediakan jasa daftar merek, terus pembuatan NIB, pembuatan PT perorangan dan lain-lain. Silahkan WA juga ke nomor yang sama di bawah ini atau di deskripsi ada ya. Nah kayak gitu ya teman-teman ya. Oke, thank you. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye-bye.